Oke Kak, kita buka dulu kabel bodinya. Kita buka aja Kak ininya. Shit. Bener nggak ya? Setelah puter sana, puter sini kabelnya, akhirnya bener yang di awal Kak. Ini yang di depan. Musibah Kak, musibah. Duh, sebel banget deh kalau ada musibah. Kayaknya CDI-nya kehantam 12 volt DC Kak dari sini. Saya salah jumper tadi. Wah, jebol ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak, apa kabarnya? Jumpa kembali di YouTube Hobinya Ayazam. Melanjutkan video yang kemarin Kak. Memasang kabel di proyek saya GL Pro. Ya, ternyata memasang kabel tersebut nggak semudah yang saya bayangkan Kak. Bahkan kemarin saya mengalami musibah. Sudah saya ceritakan ya di video yang kemarin ya. CDI-nya kehantam 12 volt DC. Saya lupa waktu itu di poin berapa, nanti kalau pas ada di sini, pas kutak-ngatik lagi ada CDI-nya saya ceritakan kok bisa gitu loh. Kehantam 12 volt DC. Jadi motornya nggak mau nyala lagi. Menyebalkan Kak. Ada sekitar 3 hari saya itu kepikiran aja. Bahasa Inggrisnya itu dongkol gitu Kak. Dongkol. Berarti saya harus ngeluarin uang lagi. Itu berarti uang lagi. Yang saya harapkan spoolnya nggak kena. Karena itu kayaknya pin di CD itu pin spool dengan pin keluaran dari spool ke CDI-nya kena 12 volt DC. Tapi saya yakin sih kalau spool itu kan harusnya 12 volt DC itu tegangan kerja ya. Dan gulungan kalau dimasukin tegangan kerjanya, dia hanya menjadi magnet. Kecuali kalau di atas tegangan kerja, dia akan terbakar. Seperti itu. Itu rasanya aduh. Nah, saya itu basicnya elektrik Kak, sebetulnya. Saya itu electrician. Tapi ternyata memperbaiki mesinnya sama memasang kabel bodinya, oke deh, kabel bodi gampang sih sebetulnya. Tapi di sini kan kabel bodinya itu saya berniat menggunakan saklar pulsar, budget pulsar 200 NS yang dipakai untuk NMAX dan speedometer digital. Nah, di situ tuh tantangannya. Jadi maksud saya begini Kak, memperbaiki mesin ini, Kakak juga tahu ya, ini mesin kemarin gagal bekerja, kemudian akhirnya bisa bekerja, bisa hidup. Ya, memperbaiki mesin ini dengan memasang kabel bodinya, ternyata yang penuh tantangan adalah memasang kabel bodinya. Ini speedometernya udah nyala ya Kak ya. Nah, ternyata lebih mudah memperbaiki mesin Kak, karena mesin tinggal mengikuti aja standar pabrikannya, settingan pabrikannya. Yang penting mau baca-baca. Tapi kalau ini kabel bodi ini, saya kan harus menyalakan ini ya Kak ya. Dan membuat dia berfungsi. Ini full meternya udah berfungsi nih. Ya. Nah, dan saya memasang saklar ini Kak. Nah, ini sebagai disclaimer ya Kak ya. Saklar ini adalah saklar model Kawasaki Bajaj Pulsar 200 NS. Ya. Nah, ini juga. Tapi dibuat untuk NMAX. Nah, bedanya kalau Kawasaki Bajaj Pulsar 200 NS itu kan ini Kak, satu kabel gas. Kalau NMAX kan 2. Nah, ini makanya dibikin 2. Nah, ini saya modifikasi Kak. Seperti itu. Dan kemudian kabel-kabel ini koneksinya standar NMAX, jadi tinggal PNP untuk soket-soketnya. Nah, di sini akhirnya saya potongin semua, saya atur ulang di dalamnya. Nih Kak, dalamnya seperti ini. Ini harus diatur ulang karena tidak akan bisa dipasang kalau nggak diatur ulang. Dan ternyata saklarnya pun juga modelnya berbeda. Seharusnya ada yang saklar tukar, dia cuma saklar on kayak ini. Ini cuma saklar on off, nggak ada tukarnya. Jadi jauh dekatnya ini harus muter otak ini bikin supaya bisa jauh dekat. Ups, jatuh. Nah,
saklar tembak, ini saklar tembak ini namanya menu ya. Ini normally close, harusnya normally open. Dan akhirnya saya harus memutar otak juga supaya lampu tembaknya berfungsi. Berikutnya, oh iya, LED-nya ini kan dia kalau dinyalakan lampunya menyala Kak. Ini ada lampunya ini Kak. Saya memilih saklar itu karena saklar ini ya, karena itu keren. Ini taruh bawah aja daripada jatuh. Nah, ini juga sama Kak. Nih, pengaturan lampunya juga. Ini kan lampu LED-nya nyala. Saklar hazard. Nah, ini untuk membuatnya hazard berfungsi, saya harus berpikir otak. Saya harus memutar otak. Dan ini juga saklar untuk runningnya, on off-nya motor. Nah, yang paling menyebalkan Kak, kenapa kemarin sampai meledak? Apa namanya, ini dia nih, ini pasiennya. CDI-nya saya salah lihat gambar. Yang saya lihat gambar itu wiring diagramnya, kalau saya yakin tuh GL Pro Neotech atau GL Max gitu ya, pokoknya yang terbaru. Nah, perbedaannya adalah kalau GL Pro yang punya saya CDI ya, saya ini yang 145 Kak, GL Pro 145. Kalau ternyata saya menemukan wiringnya ya, saya sebetulnya dari dulu udah dapat wiringnya sih. Saklar ini ya, stop kontak, switch-nya ya, apa ya ini, stop kontak, ya stop kontaknya. Kunci, ya, kuncinya ya, saklar kuncinya ini ya. Ini, dianya kalau CDI, GL Pro CDI 145, dia 6 kabel Kak. Sedangkan kalau yang GL Max atau Neotech ya, dia cuma 2 kabel. Nah di situ tuh, saya salah mispersepsi saya. Jadi salah persepsi, salah baca gambar. Akhirnya ya kemarin sudah saya hubungkan ke aki. Ini tiba-tiba saya pegang kok panas. Ya udah, wassalam itu. Nah ini juga saya harus berpikir Kak. Maksudnya saya nggak mau ganti ini, karena ini sudah satu kunci dengan ini tangki, dan dengan untuk holder helmet ini saya nggak mau. Jadi saya harus berpikir supaya ini bisa berfungsi. Itu Kak. Jadi, nah, yang saya lakukan untuk awal adalah memperbaiki ini dulu Kak, mengatur kabelnya. Nah, jadi ini kan kabelnya kan pendek Kak. Sebetulnya kalau NMAX kan gampang, ini saklarnya di sini sudah ada bodinya, tooth covernya. Jadi pendek, ini nggak masuk ke sana nih. Nah, langkah awal kita perbaiki dulu. Kita rapikan wiringnya dulu dari saklar-saklarnya. Saya sudah beli beberapa apa namanya ini ya, material yang saya butuhkan Kak, kabel ya, kabel, dan ini rokok saya taruh dulu. Ini adalah kabel sleeve. Saya beli semeter aja. Mudah-mudahan bagus. Dianya berongga ya. Wah, ini kameranya kelihatan pasti. Coba saya lihat dulu di sini. Yang ini aja pendek. Jelek nggak ya kalau merahnya kelihatan? Wah, ini susah ini. Oh enggak sih, nggak kelihatan ya Kak ya. Sip deh. Ya, saya masih beli ini Kak, kabel sleeve sama kabel body yang warnanya merah, hitam abu-abu, hitam bintik putih lah. Nah, saya akan memperpanjang ini Kak, sekitar 40 cm. Sudah saya bilang kan ini adalah saklar model Bajaj Pulsar 200 NS yang dipakai untuk Yamaha NMAX. Jadi wiringnya ini pun juga harus diubah juga akhirnya. Seperti itu. Nah, ya saya mau ngerokok dulu sebentar.
Soalnya sistem ini, pemasang ini pasang kayak gini nih Kak, konsentrasinya tinggi, ngerokok sama ngopi, ya hidup nggak sehat dah ini dah. Mantap kopinya, ngerokok sama ngopi di meja yang bagus, tempat duduk yang manis. Jadi hasil dari solderannya bagus nanti. Nah, yang saya lakukan adalah menyambung dari sini Kak. Kenapa saya nggak langsung dari sini? Saya takut rusak Kak. Sebetulnya ini bisa disolder, bisa disambung langsung. Tapi saya memilih dari sini aja lah. Yang penting solderannya bagus Kak. Pasti tidak akan mengalami kerusakan atau konsleting. Nah ini Kak, proses soldernya sudah proses penyambungannya ya sudah jadi ya Kak ya. Ini saya kehabisan shrink wrap nih. Saya harus keluar lagi, harus beli nih. Ini seperti ini Kak. Nah solderannya seperti ini ya kelihatannya Kak ya. Ini saya nggak langsung semua. Jadi saya prosesnya saya potong sini, saya potong sini, saya potong sini untuk kabel-kabelnya. Jadi nggak di satu tempat Kak. Jadi nanti nggak tebel gitu loh. Kalau di satu tempat semua nanti tebel dia Kak. Tebel penuh sesek gitu kan. Nah jadi disebar gitu. Nah baru di shrink wrap. Nah ini hasilnya Kak, yang sudah jadi semua. Nah kalau sudah di shrink wrap gini, baru dengan kabel sleeve ini kita masukin semuanya. Ah, sangat mudah sekali ya. Sebentar ini saya Bu, Bu. Jam. Gunting di mana ya? Gunting. Kok hilang ya? Bentar ya, saya nyari gunting dulu Kak. Nah, ini guntingnya udah datang. Makasih. Sip. Nah, ini ujungnya kita masukin ke kabel sleeve-nya. Jadi deh, manis. Sip. Oke, seperti ini Kak. Ujungnya pun lebih baik kita gunting juga sekalian. Seperti ini. Sangat mudah ya Kak ya. Oke Kak, sebetulnya mungkin ada kakak-kakak yang melihat ini jenuh mungkin ya, begitu doang, atau saya nggak bisa gitu ya. Nah kalau kakak-kakak yang bilang, saya nggak bisa, sanggup nggak ya saya cuma bisa berkata begini Kak, hidup itu gagal dan sukses saja. Kalau gagal ya diulang lagi, di review. Karena saya pikir skill itu karena latihan yang berulang-ulang. Jadi nanti kan ada improvement itu adalah perbaikan. Akhirnya otak itu mengumpulkan banyak data sehingga kita bisa memperbaiki apa yang sebelumnya dengan data-data yang terkumpul di otak. Seperti itu, dan akhirnya berkembang skill kita. Nah kalau dimulainya dengan apa? Berani untuk mencoba. Nah kalau kita berani mencoba, pasti bisa Kak. Saya yakin itu, 100% saya yakin. Pasti nanti terlatih. Dulu ya waktu saya masih sekolah di SLTA, sekolah lanjutan tingkat atas, guru saya melatih saya menyolder itu dengan membuat kawat ayam. Tahu kan Kak, kawat ayam? Jadi kotak-kotak gitu loh. Nah itu harus disambung dengan solder, ukurannya 1 kali 1 meter dan harus bagus. Jarak antar kawat tuh 1 cm. Gila itu Kak. Badan sampai tangan sampai melonyot semua kena solder. Dan saya masih dapat nilai jelek. Ya karena itu baru pertama kali. Tapi di rumah saya terus mencoba dan akhirnya alhamdulillah skill solder saya semakin lama semakin membaik. Ingat ya, ini nyolder loh Kak, bukan matri ya. Kalau matri ya
Ya perbedaan solder dan mematri, bagi saya kalau mematri itu jelek, ditarik bisa rusak lagi. Nah selanjutnya nanti kita tagging di sini Kak, ujung-ujungnya. Ini apa gitu kan. Nah nanti kita tagging itu kita kasih apa namanya penjelasan di ujung-ujungnya ini. Ini kabel kemana. Jadi ketika masang di motor enak sekali nanti. Seperti itu. Ini strateginya Kak. Jadi tidak kelimpungan, pusing sana sini untuk memasang kabel bodi itu. Seperti waktu awal kemarin saya di video kemarin ya, saya sampai stres dan CDI saya kobong. Oke. Kita lanjut dengan tagging ya Kak ya. Kita lanjutkan untuk mencari tahu ujung-ujung kabel ini, fungsinya dengan saklar-saklar ini Kak. Nah, seharusnya tadi tuh jangan dipasang dulu kabel sleeve-nya. Saya copot nih kabel sleeve-nya ini. Nah, yang saya butuhkan adalah lampu. Nah, saya pakai lampu sen Kak. Nyala ya Kak ya. Nah, lampu sen 2 biji lah. Siapa tahu nanti butuh untuk sen kanan sen kiri ya. Ini. Udah nyala dua-duanya. Oke. Ini 2 lampu sen yang sebelah sini saya gabung. Oh, bank di mana? Seperti biasa kalau dicari barang itu hilang. Tapi kalau nggak dicari nongol. Ini sudah saya gabung di sini. Oke, yuk kita coba. Nyala dua-duanya. Nah, saya pakai bantuan aki ya, Kak ya. Hati-hati Kak bermain aki. Kalau meleduk luar biasa Kak. Saya itu pernah menyaksikan sendiri. Aki mobil ya, aki truk Kak. Ya, lagi di jumper ya. Karena truknya nggak mau nyala, di jumper. Gitu. Tahu-tahu meleduk, bung. Wah, itu yang ngejumper terlempar Kak. Ngeri banget dan suaranya tuh kayak bom. Bung gitu. Itu saya 2 kali menyaksikannya. Yang satunya teman saya itu. Teman saya lagi baikin mobil. Aku ini juga untuk warning bagi saya ya, suka baikin mobil nggak sengaja kunci pasnya itu kena kutub negatif dan positif aki, boom langsung, ngeri banget itu. Aki tuh jangan main-main Kak. Makanya mobil listrik itu saya juga saya tertarik sih, cuman agak berpikir ke sananya. Terutama saya belum mau bermain mobil listrik itu nggak ada duitnya. Oke, di sini kita cari ini Kak. Ini nyala dua-duanya ya Kak ya, udah ya. Kalau saya gatok kene-kene, nyala. Berarti ini sudah ada kabel. Ini Kak, ini udah ada kabel ya Kak ya. Nah, ini saya taruh di sini biar kelihatan kamera ya. Ini kabel. Ini saya gatok kene-kene, nyala. Nyala. Saya mau nyari kabel ini Kak. Lampu ini. Ini kelihatan warnanya biru hitam dengan kuning. Biru hitam dengan kuning ada di sini enggak? Ini biru hitam. Kuningnya kuning ini apa kuning ini ya? Nah ini nggak tahu, ada 2 kuning nih. Di ini aja. Pasti kuning ini. Kuning polos. Ini di-connect. Ini juga di-connect. Ya, saya di sini nih kreatif Kak. Jadi apa ada aja dulu alatnya. Ini kalau saya taktik nyala ya Kak ya. Ini berarti ini saya isolasi aja 2 kabel ini ujungnya. Ini namanya kalau di elektrik namanya di tagging Kak. Ya, di tagging. Sit. Saya tulis di sini aja L jauh.
L jauh. Entah nih kebaca apa enggak, tapi saya ngerti maksudnya kok. Oke, L jauh. Nah, sekarang untuk dim. Ini menu harus tulisannya dim ini harusnya. Hitam sama kuning. Hitam, hitam, hitam. Kuning, kuning, kuning. Ini dia. Hitamnya apa? Oh, ini dia. Kuningnya mana? Bukan kuning ini, kuning ini. Ah, ini kuning ini, Kak. Nih. Ini saya gatok kene. Saya pasang di sini. Saya pasang di sana. Yang ini saya pasang di sana. Sayang bolpennya nanti kalau rusak. Nyala nggak? Nggak nyala, nggak nyala. Berarti ini harus berpikir lagi. Hitam yang mana ini? Hitam yang mana? Hitamnya banyak sekali. Apakah hitam ini? Ini hitam apa sih ini? Hitam polos ya. Hitam polos, hitam polos. Hitam polos, tidak ada. Kuningnya copot, Kak. Ya, harus diperbaiki ini ntar. Tapi saya yakin ini sih. Ini digatok ke dulu ini. Ini copot ini, Kak nih. Jelek ini. Harus dibongkar, harus diperbaiki itu. Nah, karena saya nggak mau nyambung di sini tuh, Kak. Kayak gitu tuh, Kak. Takut copot di dalam. Tapi saya yakin ini sih. Nggak mungkin nggak. Nah, sudah itu sen. Oh, horn dulu, horn. Horn itu merah muda sama merah mudanya mana tadi itu? Merah muda. Sama hitam juga. Hitam apa itu? Banyak sekali warna hitam di sini. Coba. Kita coba dulu merah mudanya. Merah mudanya fix pasti, karena ada kabel merah muda. Kita kumpulin kabel hitam. Ini untuk klakson. Ini kalau saya punya laboratorium cakep ini, laboratorium listrik. Ah, dapat tuh. Ini kalau saya tekan. Ah. Oke. Saya tagging lagi klakson. Oke, ditulis klakson. Mana pulpen tadi? Klakson. Sip. Sekarang lampu itu merah hitam lampu ini udah yang udah disingkirin dulu. Lampu mungkin ini kali ya, dengan merahnya apa ini? Ntar ini coklat, hitam, hijau. Nah, ini bisa jadi lampu nih, Kak. Nah, lampu sih saya kesini aja sih. Coba kita buka ini. Bukan. Ini coklat bener. Coklat dengan ini. Nah, ini menemukan kegagalan juga nih. Harusnya ini sih lampu itu. Harusnya. Coba. Ini hitamnya ini ya. Oh, berarti tadi itu hitamnya ini nih. Nih. Coba ini. Nah, ini Kak, dilihat ya Kak ya.
Tuh, lampunya menyala ya. Lampu tandanya itu. Nah, di sini nih berarti aduh ini kena. Ini saya kasih isolasi lagi. Mana tuh isolasi? Nah, kan suka hilang tuh isolasi. Warnanya, ini dia. Warnanya bersama sih. Saya tulis LED aja di sini nanti. Nih, saya tulis LED. LED di tagging ini namanya, Kak. Nah, kalau di dunia listrik namanya tagging. Oke. Nah, ini kelihatan dari sini itu biru putihnya adalah common-nya. Biru putih common. Berarti saya ambil dari sini aja. Ini saya copot. Mana biru putih? Common. Nah, ini saya taruh di sini. Hati-hati ya, Kak, bermain. Sekali lagi saya ingetin, hati-hati ya, Kak, bermain aki ya, Kak, ya. Mak beleduk itu kenapa nggak girap-girap, Kak, nanti, Kak? Seperti itu. Apa nggak kaget kita nanti? Dan juga sudah kita kaget, akinya rusak. Aduh. Double rugi. Ini kurang banyak. Ya, matiran seperti ini, Kak. Peralatan saya itu kebanyakan ini, Kak, buatan sendiri. Saya itu terlampau pelit untuk peralatan kadang beli. Sip. Nah, itu lampu sen ya, Kak, ya. Kita tekan ke sini nyala, tekan ke sini nyala, tekan ke sini nyala, tekan ke sini nyala. Sip. Untuk sen dapat, Kak. Untuk sen dapat. Ini kita tagging, tapi tagging ini harus ada spesial ini, Kak. Common-nya harus ditandai. Hijau, common-nya biru ya, common-nya biru. Ini, Kak, common-nya ini ditandain aja dengan cara kita isolasi 2 kali. Bener ya ini ya? Oke. Ini common-nya ini. Kita tulis di sini sen. Nah, sekarang tugas saya untuk memperbaiki ini dulu, Kak. Tapi garis besarnya seperti itu, Kak, ya. Cara saya mencari tahu ujung-ujung kabelnya. Nanti di sini kan tinggal saya pasang di sana, itu enak banget. Nah, ini, Kak, saklarnya sudah saya pasang ya. Saklarnya di setang Kawasaki. Di setangnya GL Pro ya. Ini aki saya pasang dulu. Ini saya pakai akinya pulsar ini, Kak. Akinya pulsar saya pasang di sini. Ini masih sementara ya, Kak, ya. Tuh masih acak kadut ini, masih acak kadut. Nah, kita cek dulu. Jika saya on kan ini, coba dari jauh. Nah, menyala ya, Kak, ya. Ini saya matikan, saya on kan. Nah, ini di sini nih. Nah, keinginan saya di sini nanti dipasang soket-soket. Jadi standar pabrik gitu loh, dan kuat gitu loh, Kak. Ya, dan kuat, jadi nggak ketika motor ini jalan nggak goyang-goyang gitu. Nah, mengingat durasi mengakali ini aja lama ya, kayak durasi videonya. Yang ini menyusul aja ya. Jadi kakak bisa tahu bagaimana saya mengakali saklar ini supaya bisa terpasang di motor ini. Seperti itu. Oke, Kak, keinginan saya itu untuk motor ini adalah standar pabrik nanti. Ya seperti pabrik lah, untuk koneksi kabelnya rapi, jadi tidak konslet gitu, Kak. Nah, ini cukup panjang ini perjuangannya untuk membuat motor ini bisa menyala dengan baik, kelistrikannya dan aman. Jadi untuk selanjutnya di video berikutnya ya, Kak, ya, untuk kelistrikannya. Oke, Kak, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, Kak. Dan apapun yang maksud saya, terima kasih ya, Kak, telah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, Kak. Dan apapun yang terjadi pada kakak saat ini, senang, sehat, sedih, ataupun sakit, tetap satu hal.
Jangan lupa untuk berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.